Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, insan pengadaan di seluruh Indonesia, para pemerhati di bidang pengadaan barang jasa. Pada video kali ini, izinkan saya memaparkan pasal-pasal apa yang saat ini sedang saya usulkan pada polling atau jajak pendapat seperti yang sudah ditunjukkan pada video sebelumnya. Ya, jadi pada video sebelumnya saya meminta rekan-rekan waktu 1 menit untuk klik setuju atau tidak setuju terhadap beberapa usulan-usulan pasal pada rancangan undang-undang pengadaan publik yang saya usulkan. Seperti diberitakan sebelumnya bahwa usulan itu tidak atas nama siapapun, murni saya pribadi sebagai warga negara Indonesia, juga sebagai fungsional pengelola pengadaan barang jasa alih media ingin memberikan kontribusi nyata kepada seluruh kepada negara Indonesia. Semoga video ini juga bisa dilihat oleh siapapun, para pemangku kepentingan, para petinggi negara ini, apa-apa yang diusulkan dalam pasal-pasal ini. Setelah pada video sebelumnya, saya meminta jajak pendapatnya. Kita langsung share screen rekan-rekan semuanya. Oke, ini adalah usulan pasal Undang-Undang Pengadaan Barang Jasa Publik yang saya buat pollingnya ya pada video ini dan sudah berjalan mulai hari ini tanggal 30 Oktober. Beberapa usulan-usulan pasal ini, Bapak Ibu, sedikit tidak banyak yang saya usulkan dan ini masih sementara ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pasal yang diusulkan melalui polling jajak pendapat ini, rekan-rekan semua, semata-mata untuk meminta respon, tanggapan, sekaligus persetujuan rekan-rekan semuanya. Tentunya yang namanya usulan pasal, nantinya tim perumus atau siapapun Anda yang terlibat dalam perumusan rancangan undang-undang ini, silahkan dirubah dengan kalimat sedemikian rupa. Yang penting buat saya adalah tujuan inti kalimatnya itu tersampaikan dan diterima rekan-rekan semuanya. Apa saja itu? Saya tuangkan di sini. Rekan, ya, ada 3 bagian yang saya usulkan. Yang pertama adalah tema tujuan. Tema tujuan. Nah, tema tujuan di sini saya mengusulkan kalimat ya, tujuan pengadaan ya, yang paling penting di samping tujuan-tujuan yang lain silahkan nanti ditambahkan. Tapi saya menyampaikan kalimat ini. Kalimatnya sebenarnya saya ambil dari Perpres yang saat ini di pasal 4, cuma ini secara redaksi diberikan penekanan pada satu kata. Tujuan pengadaan barang jasa adalah menghasilkan kinerja barang jasa yang tepat dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, lokasi, dan penyedia. Ada kata sifat kinerja barang jasa. Kata sifat di sini menghasilkan suatu kata benda sebenarnya, tapi ada diawali dengan kata sifat adjektif di depan. Ya, pada prinsipnya menghasilkan barang jasa, tapi ada kata di depan adalah kinerjanya. Jadi menghasilkan kinerjanya, dan itulah yang sekaligus akan menjadi uh, uh, patokan untuk serah terima hasil pekerjaan pengadaan belanja. Ya, pengadaan adalah belanja kan. Nah, performa dari barang jasa itulah kinerjanya, itulah yang menjadi tujuan pengadaan. Yang diukur dari aspek, nah baru menggunakan aspek yang sudah digunakan dalam teori value for money yang saya tuangkan pada modul kompetensi dan juga buku-buku seri buku perencanaan, yaitu aspek kualitas, kuantitas, waktu, lokasi, dan penyedia. Di kata kuncinya ada kata-kata kinerja. Itu ya, itu pasal pertama yang saya usulkan untuk rancangan undang-undang. Oke, dan dari kata-kata kinerja nanti pada perpres maupun perlemnya tinggal dibuat yang namanya key performance indicator, indikator kunci indikator kinerja dari barang atau jasa yang dihasilkan. Bagaimana menentukan kunci indikator kinerja nantinya? Nanti di level perpres atau level peraturan di bawahnya yang akan menjelaskan. Tapi yang jelas di undang-undang diberikan rumahnya dulu, ada kata-kata kinerja barang jasa. Ya, kinerja barang jasa, bukan menghasilkan barang jasa, tapi menghasilkan kinerja barang jasa.
Itu semoga bisa diterima usulan ini. Kemudian yang bagian yang kedua ini adalah bagian yang utama sebenarnya dari pengusulan usulan pasal ini, yaitu tema hukum atau tema sanksi. Ya, ada 6 pasal yang saya usulkan. Pertama, pasal yang diusulkan adalah pasal ini. Masyarakat yang menyampaikan pengaduan tentang pengadaan barang jasa pemerintah, ya, ini mengingat kebijakan whistleblowing system sudah sangat terbuka, saking terbukanya semua instansi membuka sampai masuk angin semuanya, rekan-rekan semuanya, sehingga kata ini perlu kita masukkan sebagai pedoman dan sebagai pasal di dalam undang-undang. Mau ditaruh di mana? Silahkan rekan-rekan tim menyusun nantinya, ya. Sementing kalimatnya ini ada, ya. Masyarakat tentunya siapapun, ya, yang menyampaikan pengaduan sesuai dengan ketentuan terkait dengan whistleblowing system, ya, tentang pengaduan masyarakat sudah ada ketentuannya, silahkan, ya. Tapi yang jelas kalau pengaduannya tentang pengadaan barang jasa pemerintah, ada kata-kata pemerintahnya. Undang-undang ini sebenarnya ruang lingkupnya lebih luas, yaitu pengadaan barang jasa publik. Cuma pasal yang ini khusus, ya, khusus untuk lingkup pemerintah saja. Kalau umpama ini diberlakukan untuk tidak hanya pemerintah, ya silahkan, ya. Tapi tujuan dari pengusulan ini sejujurnya adalah untuk dari sisi pemerintah saja, yang untuk yang ini, pasal yang ini, di mana masyarakat yang menyampaikan pengaduan tentang pengadaan barang jasa pemerintah wajib dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu disertai dengan bukti yang faktual, kredibel, dan autentik. Ya, wajib dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Kenapa saya mengusulkan kata-kata wajib di sini? Sepanjang yang saya tahu, peraturan perundang-undangan, kalau ada kalimat wajib di dalam peraturan itu akan ada turunannya berupa kalimat sanksi. Ya, ya, seperti itu. Jadi siapapun, ya, yang melanggar kata-kata ini tentunya ada sanksinya. Entah itu aparat penegak hukum yang menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang tanpa faktual, kredibel, dan autentik, tentunya diberikan sanksi pula, ya, dengan kata-kata wajib ini. Jadi kenapa ada kata-kata wajib ini, ya? Alternatif dari kata wajib adalah harus, ya. Silahkan, bisa wajib, bisa harus. Tapi saya berharap kata wajib, karena nanti kalau kata wajib di dalam undang-undang, di dalam aturan turunannya akan diberikan pasal-pasal yang terkait dengan sanksi apabila ini dilanggar oleh siapapun entitas yang melanggar kalimat ini. Kalimat ini loh, ya. Seperti itu, ya. Jadi masyarakat silahkan menyampaikan pengaduan, bebas, rahasia dijamin, silahkan, ya. Tapi Anda yang diperiksa dulu, bukan yang tertuduh yang diperiksa dulu, ya. Fenomena pembuktian terbalik yang selama ini digunakan oleh aparat penegak hukum untuk melakukan tindak lanjut proses pengadaan masyarakat, tindak lanjut proses pengaduan masyarakat, pengaduan masyarakat tentang pengadaan barang jasa, di mana tertuduh justru yang harus membuktikan dengan bukti faktual, kredibel, dan autentik, bukan penuduh yang membuktikan. Hal ini berpotensi kriminalisasi pelaku pengadaan dan menjadi saluran pukul yang sangat mudah untuk mempermasalahkan seorang pelaku pengadaan, baik pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pokja pemilihan berjasa pengadaan. Semoga Bapak Presiden Jokowi mendengarkan ini, Bapak, ya. Saya membuat video ini pada masa pemerintahan Bapak, dan pada seluruh anggota DPR mendengarkan ini, bahwa kebijakan pengaduan masyarakat yang selama ini dibuat oleh pemerintah saat ini justru banyak tersalahgunakan, bukan disalahgunakan, tapi tersalahgunakan. Apa maksudnya? Silahkan diartikan sendiri. Tidak mau menjelaskan saya. Bukan disalahgunakan, ya, tersalahgunakan. Ya. Oke.
Jadi masyarakat yang menyampaikan pengaduan tentang pengadaan barang jasa pemerintah wajib dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Kata-kata terlebih dahulu menjadi penekanan di sini. Semoga tidak dihaluskan dengan kata apapun. Dan semoga kata wajib ini juga tidak diganti dengan kata harus atau kata yang lain. Itu ya. Usulan berikutnya. Usulan pasal nomor 3 adalah tahap pengadaan barang jasa mulai perencanaan pengadaan sampai dengan pemilihan penyedia barang jasa adalah lingkup administrasi negara, sehingga setiap kasus hukum di tahap ini mendapatkan sanksi administratif kecuali terdapat bukti gratifikasi dan suap. Yang nanti bisa disempurnakan dengan gratifikasi dan suap sesuai dengan ketentuan terkait dengan undang-undang tipikor dan sebagainya. Silahkan. Baik, inti kalimatnya adalah ini. Poin saya adalah ingin menyampaikan bahwa tahap mulai perencanaan sampai pemilihan, ya, poin saya di sini, perencanaan sampai pemilihan itu sanksinya adalah sanksi administratif. Baik. Sanksinya adalah sanksi administratif. Ya. Dan menegaskan di pasal ini bahwa mulai perencanaan sampai pemilihan adalah lingkup administrasi negara. Lingkup administrasi negara lingkupnya. Ya, lingkup administrasi negara, kecuali dua ini ya, kecuali di bukti ini. Ya. Alasannya apa? Alasan ini, pasal ini sejujurnya adalah untuk melawan pasal 55 KUHP. Bukan melawan ya, maksudnya adalah untuk mengcounter penyalahgunaan atau memitigasi penyalahgunaan pasal 55 ayat 1 ini. Bapak Ibu. Pasal 55 ayat 1 biarlah itu tetap berjalan dengan KUHP-nya. Ya. Cuma ini adalah menegaskan kalau kasusnya terkait dengan pengadaan barang jasa mulai perencanaan sampai pemilihan, maka itu administrasi negara. Nah, pasal 55 tentang pasal turut serta itu sangat berpotensi dipergunakan sebagai alat kriminalisasi tanpa disertai bukti tindak pidana korupsi nyata seperti gratifikasi dan suap. Segala penilaian subjektif oleh aparat penegak hukum sangat memudahkan mereka untuk mengenakan pasal pada pelaku pengadaan, padahal batasan kewenangan dan tanggung jawab proses pengadaan sudah diatur, ya Bapak Ibu. Ya, batasan kewenangan sudah diatur. Kalau semua itu adalah turut serta, maka turut sertanya pun juga milih-milih, ya Bapak Ibu. Turut sertanya pun juga milih-milih. Oleh karena itu, menurut saya penegasan bahwa tahap perencanaan sampai dengan pemilihan adalah lingkup administrasi itu sangat penting, dan menegaskan juga bahwa kasus terkait dengan tahap ini maka sanksinya administratif. Sebenarnya kalimat ini adalah diambil dari pasal tentang sanksi di Perpres, cuma ini diangkat saja dan ditegaskan bahwa ini perencanaan dan pemilihan, ya. Karena kalau menggunakan Perpres tentunya tidak kuat misal itu. Oke, usulan berikutnya. Tahap pengadaan barang jasa pada pelaksanaan kontrak. Pelaksanaan kontrak adalah ranah hukum perdata. Kata kuncinya di sini yang ingin diusulkan. Pelaksanaan kontrak ranah hukum perdata, sehingga setiap kasus di tahap ini mendapatkan sanksi hukum perdata. Ya, sanksi hukum perdata. Ya, sesuai dengan KUH perdata, kecuali bukti gratifikasi dan suap. Ini sekaligus mengcounter juga, ya, pasal apapun yang terkait dengan turut serta, ya, seperti itu, Bapak Ibu. Ya, ini menegaskan lagi. Jadi kalau perencanaan sampai pemilihan itu ranah lingkup administrasi pemerintahan, kalau kontrak adalah ranah lingkup perdata, hukum perdata, sehingga sanksinya juga sanksi hukum perdata. Seperti itu kuncinya, kecuali bukti gratifikasi dan suap. Oke, hanya dua ini yang saya ambil untuk tindak pidana korupsi, karena yang lain buat saya adalah sangat-sangat subjektif dan mudah digeser geret-geret lagi ke pidana. Ya.
Oke, berikutnya proses pemeriksaan hukum pada lingkup perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia atau pelaksana swakelola, pengelolaan kontrak pengadaan barang jasa atas dugaan turut serta, ya, dugaan turut serta ini ya, dugaan turut serta. Terus pemeriksaan hukum, dugaan turut serta, ya, melakukan perbuatan tindak pidana, dugaan turut serta melakukan perbuatan tindak pidana ini adalah pasal yang cukup sering digunakan senjata, ya, untuk mempidanakan para pelaku pengadaan, ya. Ini katanya tunduk pada, ya, tunduk pada. Nah, inilah yang menjadi kunci, ya. Jadi proses pemeriksaan hukum, ya, dari seluruh tahapan. Kenapa ini nggak disingkat saja? Ini untuk memperjelas. Sebenarnya bisa aja disingkat pada seluruh tahap pengadaan barang jasa. Tapi ini untuk memperjelas saja, Bapak Ibu. Ya, kita dalam membuat pasal undang-undang tentunya harus kita bedakan dong, mana yang umum, ya, mana yang karena memang harus betul jelas. Karena ini adalah area sensitif, Bapak Ibu. Area sensitif. Sehingga saya mengambil keputusan untuk menuangkan ini, ya, secara lebih detail, sehingga kata tahap pengadaan barang jasa atau proses pengadaan barang jasa seperti itu saya perdetail dengan perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksana swakelola, pengelolaan kontrak. Semua itu, ya. Gimana atas dugaan turut serta melakukan perbuatan, ini harus penyelesaiannya tunduk pada undang-undang ini. Nah, nanti tinggal dipikirkan pasal sanksinya. Sanksinya adalah, kembali lagi, kalau perencanaan dan pemilihan adalah sanksinya administratif, kalau kontrak adalah sanksi hukum perdata. Kembali lagi ke situ. Jadi nyambung kalimat ini. Oke, saya ulangi lagi. Bapak Ibu, proses pemeriksaan hukum ini, proses pemeriksaan hukum, ya, dalam lingkup perencanaan, pemilihan, swakelola, kontrak, untuk dugaan turut serta melakukan perbuatan tindak pidana sesuai dengan pasal 55 ayat 1 KUHP, ya, tunduk pada undang-undang ini kecuali terdapat bukti gratifikasi dan suap, ya. Tunduk pada ketentuan undang-undang ini berarti, ya, seperti tadi, kalau perencanaan dan pemilihan itu berarti adalah administrasi, sanksinya sanksi administratif. Kalau pelaksanaan kontrak adalah perdata. Ya. Oke. Ini dengan seperti ini, Bapak Ibu, kita benar-benar akan membuat suatu ekosistem pengadaan yang konstruktif. Ya, konstruktif, yang berfokus kepada kinerja barang jasa. Kinerja barang jasa. Konstruktif, bukan suatu ekosistem pengadaan yang mengedepankan ego sektoral, ya, mengedepankan ego sektoral. Alih-alih juga malah lebih parah lagi adalah atas nama renstra, target kasus, dan lain sebagainya. Sungguh kita semua, apalagi para pelaku pengadaan ini, para ASN, masuk menjadi seorang ASN juga tidak mudah, Bapak Ibu. Dan kita kerja sebagai pelaku pengadaan, sebagai Pokja, sebagai PPK, ya, sebagai KPA, itu adalah benar-benar kerja atas nama instansi, Bapak Ibu, ya. Sehingga, dan itu adalah proses yang tidak mungkin sempurna. Proses yang tidak mungkin sempurna. Pasti ada kesalahan-kesalahan seperti itu. Dengan pasal ini harapannya adalah fokus mencari titik jahatnya. Di antara semua kriteria tindak pidana korupsi, yang sungguh bisa dibuktikan titik jahatnya adalah tindak pidana korupsi dengan bukti gratifikasi dan suap. Sementara yang lain itu adalah bisa diselesaikan dengan sanksi administrasi dan sanksi hukum perdata. Seperti itu. Oke. Semoga ini bisa diterima usulan ini, ya. Kemudian berikutnya adalah proses pemeriksaan hukum pada lingkup pengadaan barang jasa publik kepada, ini proses pemeriksaan hukum
ya. Ini ya, kepada fungsional pengelola pengadaan, ya, fungsional pengelola pengadaan, ini ya, pada cara Japfung ini ya, itu ya, diteruskan kepada Majelis Pertimbangan Kode Etik yang ditunjuk oleh organisasi profesi. Sudah pasti kalau pengadaan adalah Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia. Bukankah semua profesi juga seperti itu? Dan jangan dilupakan, fungsional pengelola pengadaan adalah profesi, Bapak Ibu. Ya, profesi. Seperti itu, oke? Kecuali terdapat bukti gratifikasi. Dan selalu kata-kata ini saya usulkan, tidak apa-apa. Tapi intinya adalah seluruh proses, kalau yang dituju ini adalah Japfung, maka prosesnya adalah diteruskan kepada Majelis Pertimbangan Kode Etik. Itu. Ini ya, Bapak Ibu. Oke. Ini ya, masih ada lanjutannya ini ya, ternyata ini ya, proses pemeriksaan hukum ini ya. Ada fungsional pengelola pengadaan ini ya. Maka diteruskan kepada Majelis Pertimbangan Kode Etik. Oke, ada lanjutannya di sini. Hasil keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik, ya, hasil keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik, ya, diteruskan kepada yang berindikasi, yang berindikasi tipikor, maka diteruskan ke instansi yang berwenang, ya. Jadi instansi yang berwenang menindaklanjuti terkait dengan tindak pidana korupsi baru bisa menindaklanjuti apabila sudah mendapatkan hasil keputusan dari Majelis Pertimbangan Kode Etik. Ya, Majelis Pertimbangan Kode Etik. Nanti di dalam pasal ini kalau masuk di undang-undang, nanti di perpresnya bisa diatur hal yang lebih mendetail lagi nantinya. Ya, dan jelas di sini fungsi majelis semestinya layak kepada masuk ke dalam ranah undang-undang. Jangan ditaruh di dalam perpres, kagak ada ngefeknya. Ya, seperti itu. Oke, itu adalah usulan terkait dengan tema hukum. Sekarang adalah usulan terkait dengan sumber daya manusia pengadaan. Ada dua pasal usulan, Bapak Ibu. Pertama, seluruh pelaku pengadaan barang jasa, ya, seluruh pelaku pengadaan barang jasa, PA, KPA, PPK, Pokja, pejabat pengadaan wajib memiliki kompetensi. Ya, kok tidak ada kata-kata sertifikat? Oh tidak, Bapak Ibu. Ya, saya lebih mengedepankan kata-kata kompetensinya supaya nanti pada tingkat perpres dan tingkat peraturan LKPP itu turunannya adalah supaya tidak terjerat dengan mekanisme sertifikasi. Kompetensi tidak selalu berbicara sertifikasi, benar atau tidak? Masih ada banyak mekanisme yang lain, misalkan mekanisme lulus diklat. Contohnya, Bapak Ibu, kita lihat saja seluruh pejabat eselon 1, eselon 2, kan mereka hanya ikut diklat PIM saja, Bapak Ibu. Diklat PIM 1, diklat PIM 2, PIM 3, gitu. Mereka bukan ikut uji kompetensi untuk bisa menduduki eselon 1, 2, dan 3 tersebut, Bapak Ibu. Mereka cukup ikut PIM 1, PIM 2, PIM 3, PIM 4. Itu sudah dianggap kompetensi. Kenapa itu bisa? Pengadaan tuntutannya sertifikat. Ya. Selalu sertifikat, ya. Jadi nanti dalam tahap perpres maupun di tahap peraturan di bawahnya bisa diatur mana kebijakan yang tuntutannya berupa sertifikat dan mana bagian yang tuntutannya berupa diklat. Jadi ada sertifikasi, ada pendidikan dan pelatihan. Yang nyatanya saja pejabat eselon 1, 2, 3, 4 ya Bapak Ibu ya, cukup diklat PIM. Cukup diklat PIM. Mereka bukan uji kom kan? Lulus diklat sudah dianggap kompeten gitu. Ya, kenapa itu bisa? Padahal mereka adalah pejabat tinggi. Nah, kita ini Bapak Ibu. Nah, oke. Jadi oleh karena itu kata-kata sertifikat itu tidak dimunculkan supaya nanti di bawah di perpres bisa diatur mana yang membutuhkan sertifikasi, mana yang hanya membutuhkan diklat saja, lulus diklat saja, sehingga kebijakan diklat ini nanti akan turunannya akan dipikirkan lebih lanjut terkait dengan hal ini. Jadi tidak semata-mata sertifikasi, tapi juga ada diklat. Sertifikasi punya pun juga nanti di dalam harapannya di dalam turunan di bawahnya
itu menjadi satu, karena pengadaan barang jasa di sini mengikat fungsional, ada fungsional perbendaraan, ada fungsional pengadaan barang jasa, ada fungsional auditor seperti itu. Terakhir Bapak Ibu, nah ini dia Bapak Ibu, ini kata-kata sakti Bapak Ibu yang pasti tidak menyenangkan para auditor dan aparat penegak hukum, tapi ini adalah kebijakan berimbang Bapak Ibu. Kalau ini tadi wajib memiliki kompetensi pelaku pengadaan, ini juga dong Bapak Ibu auditor, ini juga dong auditor BPK, BPAP, BPK, BPKP, ya. Kemudian aparat penegak hukum yang memeriksa kasus PBJ, ya, memeriksa kasus ini ya, wajib memiliki kompetensi. Nah, kata kuncinya di sini Bapak Ibu. Wajib memiliki kompetensi. Auditor, entah itu APIP, BPK, BPKP, dan seluruh personel aparat penegak hukum, di sini kita pertegas dengan kata-kata kepolisian Republik Indonesia, kejaksaan, pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi, ya, yang memeriksa kasus pengadaan barang jasa, wajib memiliki kompetensi. Oleh karena itu, tidak saya bunyikan sertifikat, kasihan. Saya akan prediksi akan terlalu berat kalau ada kata-kata wajib memiliki sertifikat. Kompetensinya aja. Nanti dalam tingkat perpres, mekanisme kompetensi itu bisa diatur untuk mereka, untuk para auditor, ya. Supaya apa? Supaya frekuensinya sama. Ya. Frekuensinya sama. Saat ini apa frekuensinya nggak sama? Oh, kagak sama Bapak Ibu. Ya. Ya. Perbedaan kompetensi antara pelaku pengadaan dan pemeriksa keuangan serta pemeriksaan kasus pengadaan, ya, menyebabkan, ya, hasil audit dan atau pemeriksaan, ya, cenderung tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Saya berikan contoh yang sederhana beberapa waktu yang lalu, ya. Ada sesuatu, ada seseorang, ya, oknum tertentu, ya, dari auditor, saya tidak menyebut ini dari APIP, BPK atau BPKP, ya, yang temuannya itu adalah temuan terkait dengan alasan Pokja pemilihan menggugurkan suatu tender gitu. Itu baru contoh satu, dan masih ada yang lain-lain. Sehingga sekarang ini adalah batas kewenangan auditor, ya, itu sudah Bapak Ibu sudah tercampur baur karena fokus mereka malah banyak kepada proses pengadaan. Nah, karena objek pekerjaan mereka adalah proses pengadaan, wajar dong kalau negara mewajibkan Anda punya kompetensi. Karena perbedaan kompetensi, ya, perbedaan kompetensi, ya, itu menyebabkan perbedaan frekuensi, Bapak Ibu. Frekuensinya loh berbeda, Bapak Ibu. Ya, akan masih ada auditor yang menuliskan temuan-temuan BPK yang terkait dengan kerugian keuangan negara, kerugian keuangan negara gitu, ya, yang sumber perhitungannya adalah dari harga perkiraan sendiri. Masih ada. Itu masih auditor masih mending. Nah, bagaimana kalau itu dilakukan aparat penegak hukum kemudian diseret kepada tindak pidana korupsi? Nah, oleh karena itulah kata-kata wajib memiliki kompetensi itu Anda menjadi suatu kewajiban. Frekuensinya agar sama antara yang diperiksa, terperiksa, dan pemeriksa sama. Oke? Seperti itu, Bapak Ibu, seluruh usulan, ya, yang saya sajikan dalam sebuah polling. Mohon dukungan Bapak Ibu, dan manakala Bapak Ibu ingin memperbaiki kalimat-kalimat yang tadi sudah diusulkan, silakan dengan senang hati, ya. Di dalam setiap pertanyaan itu, Bapak Ibu, di dalam setiap pertanyaan ini
kita sajikan dalam setiap pertanyaan kita sajikan setuju, tidak setuju, dan yang lain. Dan yang lain Anda bisa bercerita, Anda bisa copy paste kalimat ini dan Anda perbaiki menurut Anda. Silahkan Bapak Ibu, ya, silahkan. Kami sangat berterima kasih sekali, ya. Setiap pertanyaan itu setuju, tidak setuju, dan yang lain itu silahkan berpendapat. Dan bahkan Anda diberikan ruang untuk memberikan tanggapan, saran, dan masukan. Tanggapan, saran, dan masukan. Dengan Bapak Ibu menyampaikan polling ini, maka ini akan menjadi sebuah bukti supaya saya sendiri selaku warga negara Indonesia dan fungsional pengelola pengadaan Alimadya bisa memberikan masukan yang nyata, Bapak Ibu. Dan tentunya saya tidak bisa mengatur siapa yang akan memasukkan polling ini, siapapun, yang penting adalah data emailnya masuk di sini. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IKI, salam integritas, kompeten, dan inovasi. Sukses kita semuanya.